Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurhana SPD NPD selaku Kepala SPD Negeri 2 Sujen Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Guru SPD Negeri 2 Sujen Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Purworejo. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Ya, sebelum kita ke acara berikutnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, mari kita berdiri dulu. Monggo Bapak Ibu, kita SBI dulu biar yang ngantuk dan tidak ngantuk lagi. Ini SBI-nya tangan dibuka-buka. Buka ya. Siap-siap ya. Budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, gaya belajar siswa bagaimana, kemudian guru nantinya memfasilitasi kebutuhan siswa tersebut. Nah, untuk apa? Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Monggo, Bu Lina, profil pelajar Pancasila apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Bu Resita, mandiri. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ada lagunya Bapak Ibu, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu ya profil pelajar Pancasila yang kita harapkan agar nanti siswa-siswa kita itu bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Lanjut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini banyak sekali di sekolah bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa itu berhak
memaksa. Jadi anak kecil nggak boleh berkomentar, yang boleh berkomentar hanyalah orang dewasa. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu yang stimulus respon, saya bacakan salah satunya ya. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan di sini berbeda tidak antara kebutuhan dunia sama kebutuhannya Bu Siti Masruro, sama atau berbeda? Kebutuhannya apa Bu Siti Masruro? Coba kebutuhannya apa? Iya, kebutuhan semuanya. Butuh mobil, butuh motor, ya. Kalau kebutuhannya Bu Resita sama enggak? Butuh mobil, ya. Butuh motor, ya. Butuh anak lagi, ya. Jadi masing-masing kebutuhan orang itu berbeda-beda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama, ya. Setiap orang teori kontrol ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya ada gambar gajah, tapi belum tentu yang dilihat orang itu adalah gambar gajah. Bisa juga gambar kupu-kupu atau belalainya saja dan seterusnya. Jadi pandangan orang itu berbeda-beda, tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa ya berpandangan bahwa semua orang itu sama. Kita ada orang yang baik belum tentu, orang yang dianggap baik belum tentu sama orang lain juga dianggap baik. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Misal ya di sekolah kita, murid kita melakukan kesalahan, belum tentu mereka itu melakukan karena salah, karena perilaku yang memang kebiasaannya seperti itu dan dia juga memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, semuanya itu yang mengontrol kita sendiri. Kita mau malas-malasan yang mengontrol kita sendiri. Kita mau semangat melakukan sesuatu yang mengontrol kita sendiri. Kemudian saya stimulus respon yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa mengatur orang lain harus seperti saya atau seperti yang diharapkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya kerjasama itu tujuan pasti akan tercapai. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Lanjut, ini yang selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau reward, hukuman atau ancaman. Nah, jadi dalam menerapkan disiplin positif itu nantinya agar peserta didik tidak mengharapkan imbalan. Jadi ada motivasi yang muncul dari dalam diri anak tersebut. Melakukan sesuatu karena adanya hukuman. Aku mengerjakan PR dan nanti dimarahin guru. Nah, itu yang seringkali terjadi. Tidak ada motivasi dalam diri anak, tapi karena takut dihukum. Aku mau mengerjakan biar nanti dapat uang 100.000. Nah, itu karena adanya imbalan. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik
dalam berperilaku yang lebih baik. Ini ya tadi ya, motivasi itu motivasi dalam diri anak tersebut. Lanjut, yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, ya, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan dalam berorganisasi, dalam satuan pendidikan juga. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan ya. Masih ingat tidak tadi lagunya Bu Endi? Masih ingat tidak? Coba di sini. Sini, Bu Lina maju. Sini Bu Lina. Tadi oh sambil joget. Oh iya, boleh sambil joget. Yuk. 1, 2. Oh iya, benar. Yuk, berdiri. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Beriman Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih Nina. Selanjutnya itu adalah Primary Years Program. Ada nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill itu salah satunya ya, nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut ya. Nah, di sini tadi sudah menyinggung sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya tidak ibu-ibu, bapak-bapak, bertahan hidup itu apa? Dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau bapak ibu disayangi senang boten? Iya, merasa diterima juga senang ya. Nah, dipedulikan ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lanjut, penguasaan ya, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, lanjut. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, bebas mau pilih yang mana, ya 1 atau 2. Lanjut, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bebas ya, mau pilih yang mana itu tergantung pilihan bapak ibu. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya pada orang dewasa bapak ibu, tapi anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar manusia ini. Dia ingin bertahan hidup juga, ingin disayangi, ingin diterima, ya, ingin bebas, dan ingin senang, bersenang-senang. Lanjut.
Motivasi perilaku manusia ini sudah saya singgung sedikit ya. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi dukungannya itu dari luar, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi salah satu contohnya adalah ketika mengerjakan PR atau mengerjakan sesuatu itu pengen ben ora dihukum, ya. Aku menggarap PR ben ora dihukum Bapak Ibu guru. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, aku mengerjakan sesuatu biar dapat hadiah, biar dapat penilaian UKM pinter dan seterusnya. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian selanjutnya motivasi intrinsik, nah ini yang kita harapkan. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu itu bukan semata-mata takut dihukum atau karena imbalan. Jadi memang sadar bahwa itu yang harus kita lakukan. Itu yang menjadi PR kita semua untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Selanjutnya ini hukuman dan konsekuensi serta segitiga restitusi. Ketika anak bersalah, ya, apakah kita melakukan hukuman atau dengan konsekuensi atau dengan segitiga restitusi. Nah, dengan hukuman, nah ini tidak terencana atau tiba-tiba tidak mengerjakan PR langsung konmusi UIC, ya, tidak mengerjakan PR langsung dihukum berdiri di depan kelas dan seterusnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku orang kerja PR, kira-kira aku mau dihukum seperti apa, dia tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah, karena yang tahu adalah gurunya sendiri. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi secara tidak sadar bahwa anak-anak juga ada tekanan batinnya, ya, merasa sakit hati. Kemudian kalau guru itu melakukan konsekuensi, yang namanya konsekuensi itu adalah kesepakatan bersama, ya. Kalau kamu tidak mengerjakan seperti ini, konsekuensinya kamu harus mengerjakan 2 kali lipatnya. Misalkan seperti itu, atau kamu maju ke depan membacakan apa yang sudah dikerjakan kamu. Nah, jadi yang namanya konsekuensi ini berbeda dengan hukuman, karena perencana sudah ada kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena dipaksa harus memenuhi konsekuensi tersebut. Yang selanjutnya, guru cenderung memonitor. Ini kalau kita melakukan konsekuensi. Yang ketiga, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini tugas guru bahwa murid itu bisa memperbaiki kesalahan dari yang sudah terjadi, bukan karena hukuman, bukan karena adanya konsekuensi, tapi muncul kesadaran. Yang selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya, misal ada anak yang datang terlambat, ya, yuk datang terlambat, kamu harus berdiri di tiang bendera selama 1 jam. Nah, itu merupakan hukuman. Kalau segitiga bagaimana mencari solusi? Kira-kira kamu terlambat datang ke sekolah itu karena apa? Solusi ke depannya biar kamu datang terlambat itu bagaimana? Jadi dimunculkan kesadaran anak tersebut. Selanjutnya, nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, ya tadi. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu manajer. Yang keempat adalah teman atau pemantau. Itu adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Ada
apa saja, Bu Lina? Posisi kontrol seorang guru pemukul. Selanjutnya apa, Bu Siti Masmuro? Pembuat merasa bersalah. Kemudian apa lagi, Bu Nur Halimah? Manajer. Apa lagi, Pak Freddy? Teman. Selanjutnya apa lagi, Bu Edi? Pemantau. Nah, jelas ya. Contoh penerapan posisi kontrol. Ini ada kasus ini. Kasusnya apa? Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kira-kira kita di posisi yang mana ya? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, di sini posisi kontrol seorang gurunya adalah membuat merasa bersalah karena bapak ibu gurunya kecewa. Kenapa kok seperti itu? Lanjut. Nah, ini masih sama kasusnya. Kalau sebagai teman, ini ada kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Di sini kalimatnya lebih halus dibandingkan yang penghukum tadi. Kemudian yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara berikan ibu demokrasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Selanjutnya, nah ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu melakukan hal tersebut pasti punya alasan. Kenapa kok kamu tidak memakai atribut sekolah? Apa kesepakatan yang sudah kamu langgar? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari 5 posisi kontrol ini yang diharapkan adalah guru sebagai manajer untuk penghukum dan membuat rasa bersalah itu diusahakan jangan dilakukan. Lanjut. Nah, ini ada posisi kontrol. Apakah aku? Ini ada kata-katanya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa? Iya, membuat merasa bersalah. Aku salah harus mengecewakan bapak ibu, apalagi bapak ibu gurunya yang diidolakan. Ya. Nah, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai apa? Tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa tadi? Penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Terus teman, manajer, pemantau. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu maksudnya yang mana itu? Pemantau. Ya. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, lanjut. Ayolah lakukan itu bapak ibu ya. Iya, itu posisi kontrol sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Rata kali biji suara di garam. Itu ya, itu posisi kontrol kita. Nah, ini bapak ibu guru, kira-kira kita sebagai posisi kontrol yang mana ya? Manajer ya, misalkan yang manajer. Nah, ini keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kalau keyakinan kelas dan kesepakatan
berbeda. Jadi keyakinan dan kesepakatan kelas itu kalau untuk keyakinan itu kalimatnya lebih singkat dibandingkan dengan kesepakatan kelas. Dan kalau kesepakatan dan keyakinan kelas itu sama-sama menggunakan kalimat yang positif. Misal, ketika kita melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ada anak yang menuliskan jangan rame. Nah, itu bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif. Menjadi apa, Ibu? Iya, menjaga ketenangan kelas. Atau bisa juga dengan memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, itu jadi untuk keyakinan kelas yang kita buat itu ada kesepakatan bersama antara guru dan murid yang nantinya memunculkan motivasi intrinsik. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sudah pernah membuat kesepakatan kelas, Ibu? Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum bisa dicoba membuat. Nah, karena itu anak-anak bisa lebih lebih sadar kesepakatan kelas kita itu apa, keyakinan kelas kita apa. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini kemarin saya sudah melaksanakan tentang keyakinan kelas membuat kesepakatan bersama antara murid dan guru. Jadi tidak ada diskriminasi, semuanya menuliskan dan ditempelkan ke papan tulis. Yang pertama itu berupa pernyataan umum. Yang kedua dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Misalkan tidak boleh ramai di dalam kelas, berarti keyakinan kelasnya kedisiplinan, datang tepat waktu itu juga masuk keyakinan kelas yang kedisiplinan. Tidak boleh mengejek, berarti kan harus menghormati teman, ya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati. Jadi untuk keyakinan kelas itu kalimatnya lebih singkat dan sedikit saja biar anak-anak mudah mengingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas masing-masing atau dalam lingkup sekolah yang sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kelima, semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Tidak dibeda-bedakan. Lanjut. Ini yang tadi segitiga restitusi tadi ya. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang namanya dialog itu kan percakapan ya antara guru dan murid. Tahap-tahapannya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas dan nantinya itu adalah mencari jalan keluar atau solusi. Lanjut. Nah ini menstabilkan identitas. Jadi tahap segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah ini bisa dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ini ya, ini kata kuncinya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah ini. Jadi tahap yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ya, agar siswa itu merasa aku salah dan betul. Jadi sedikit demi sedikit kita identitasnya
berubah menjadi identitas yang tidak buruk. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata kuncinya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Di tahap selanjutnya, setelah tadi kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kok kamu melakukan hal seperti itu? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi ternyata kamu tidak melakukan seperti itu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini memberi kesempatan siswa untuk menanyakan alasannya kenapa kok dia bisa seperti itu melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu tadi dari mana, Bu? Dalam diri peserta didik. Kemudian ini ya kuncinya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran kelas ideal yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Kira-kira perbuatan yang dia lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini ada contoh penerapan skill restitusi. Ada itu ada kegiatan keluarga ya, Bu. Menurut kami sudah stabilkan identitas terlebih dahulu. Menerapkan skill restitusi yang pertama. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Ini masuk ke menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah mencari solusi atau jalan keluar yang dilakukan itu apa agar tidak datang melapor lagi. Kemudian berikutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu peraturan bersama yang kita setujui. Nanti cara
ya, tidak boleh rame dan sebagainya. Nanti kamu tuliskan ya, satu orang